Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara R&D dan Ampersand KSI 2022 yang bertajuk Menciptakan Peluang Usaha di Era Milenial. Yang terhormat, Bapak Gani Cahyo Handoyo, SPMSI, selaku Pembina KSI 2022. Yang kami hormati, Saudara Muklas Arista, selaku pembicara kita hari ini. Yang kami hormati, Mas Mbak DPP KSI periode 2022. Yang kami hormati, Saudari Nur Mayaza, selaku Ketua Umum KSI 2022. Yang kami hormati, Saudari Sarah selaku Ketua Panitia R&D dan Ampersand KSI 2022. Serta tentunya teman-teman panitia yang saya banggakan dan teman-teman peserta R&D dan Ampersand KSI 2022. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara R&D dan Ampersand KSI 2022. Karena dengan adanya teman-teman dengan semestinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Latifa Dita Cahyani selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada sambutan Ketua Panitia, 2. Sambutan Ketua Umum KSI periode 2022, 3. Sambutan Pembina KSI periode 2022, 4. Pembacaan CV pembicara, 5. Pemaparan materi oleh pembicara, 6. Sesi tanya-jawab, 7. Closing statement dan penyerahan sertifikat, 8. Foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara R&D dan Ampersand KSI periode 2022, yaitu Saudari Sarah. Kepada Saudari Sarah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gani Cahyo Handoyo, SPMSI selaku Pembina KSI tahun 2022. Yang terhormat Mas Muklas Arista selaku narasumber pada webinar kali ini. Nur Mayaza selaku Ketua Umum KSI tahun 2022, serta teman-teman panitia R&D dan Ampersand KSI yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada pagi hari ini. Saya, Sarah Butmaina, selaku Ketua Panitia acara R&D dan Ampersand KSI tahun 2022, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia bergabung pada webinar kali ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penyelenggaraan acara ini. R&D dan Ampersand KSI merupakan salah satu program tahunan dari bidang humas dan kewirausahaan kelompok studi ilmiah atau KSI Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Dengan diadakannya program ini diharapkan dapat memberikan wawasan kewirausahaan melalui materi yang disampaikan oleh narasumber. Adanya program ini juga diharapkan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi seluruh peserta webinar. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan selama penyelenggaraan acara ini. Selamat mengikuti acara ini hingga akhir dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sarah atas sambutan yang telah diberikan. Dari Nur Mayaza selaku Ketua Umum KSI periode 2022. Namun pada kesempatan hari ini, Saudara Nur Mayaza berhalangan untuk hadir sehingga tidak dapat memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pembina KSI periode 2022, yaitu Bapak Gani Cahyo Handoyo, SPMSI. Namun pada kesempatan hari ini, Bapak Gani juga berhalangan untuk hadir karena terdapat
acara lain yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak dapat memberikan sambutannya. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti dan yang paling ditunggu-tunggu tentunya, yaitu pemaparan materi oleh pembicara kita, yaitu Mas Muklas. Namun sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari beliau. Muklas Arista yang merupakan founder dari Puyuh Ungkep dan juga alumni dari staf KSI, lahir di Klaten 9 April 1990. Beliau memiliki riwayat pendidikan seperti yang tertera pada layar. Selama berkuliah di Agroteknologi UNS, beliau juga memiliki pengalaman di pada layar masing-masing. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman kuliah di luar organisasi, yaitu menjadi asisten praktikum 6 mata kuliah, lolos program mahasiswa wirausaha, menjadi finalis PIMNAS, lolos program inkubator bisnis, menjadi finalis wirausaha muda mandiri, dan juga lolos program kreativitas mahasiswa. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman di bidang wirausaha, diantaranya di warung makan Puyuh Ungkep Busaroh, dagang retail, dos farm, dan juga sop iga beku Busaroh. Demikian merupakan CV singkat dari pembicara kita, yaitu Mas Muklas. Mungkin selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Mas Muklas. Mungkin Mas Muklas apakah sudah tersambung? Insya Allah sudah, Kak. Baik, sudah siap ya Mas ya? Insya Allah. Baik, karena Mas Muklas juga sudah siap, langsung saja saya persilahkan Mas Muklas untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini Mas bisa berkesempatan untuk berbagi pengalaman. Di sini bukan saya yang menggurui atau apa, kita sama-sama belajar bersama ya di sini ya. Perkenalkan, nama saya Muklas Arista dan dulu memang pernah kuliah di UNS Agroteknologi dan pernah juga menjadi staf KSI. Ini sebelum masuk ke materi, memang KSI ini saya sudah berapa kali ya? Kalau nggak salah 3 kali ya, 3 kali teman-teman KSI itu pernah ke kunjungan ke tempat saya seperti itu. Dan KSI ini memang dulu waktu saya kuliah memberi wadah di mana memang kita bisa berkreativitas seperti itu, terutama di bagian untuk pengembangan dari skill kita seperti itu. Karena memang dulu saya ingat betul kenapa saya gabung KSI ya, karena memang banyak karya-karya ilmiah ya dari teman-teman dan kakak-kakak sebelum saya itu menurut saya keren-keren seperti itu. Dan alhamdulillah ya berkat KSI kalau sekarang masih ada program kreativitas mahasiswa atau PKM. Itu alhamdulillah dulu, kalau sekarang aturannya nggak tahu ya. Kalau dulu itu alhamdulillah setiap tahun itu saya alhamdulillah bisa lolos itu lebih dari 1 judul. Rata-rata ya 2 sampai 3 judul. Dan itu pun sampai saya lulus kuliah itu masih menjalankan PKM. Terakhir saya itu setelah wisuda itu masih menjalankan PKM seperti itu. Yaitu singkat cerita kenapa kok KSI seperti itu. Jadi teman-teman yang misalnya mengikuti acara hari ini yang belum gabung dengan KSI, bisa saja nanti bergabung seperti itu ya, karena memang banyak pengalaman yang didapat di KSI seperti itu. Oke, lanjut ke materi ya. Ini usaha bukan pertama ya, ini usaha saya yang alhamdulillah sampai saat ini masih jalan, itu sejak tahun 2011 seperti itu. Itu Puyuh Ungkep Busaroh. Dulu namanya Puyuh Ungkep dan sekarang saya kasih nama Busaroh, itu nama ibu saya.
Dan alhamdulillah untuk Puyuh Ungkep Besarah ini juga sudah terdaftar di Haki seperti itu. Oke, kenapa Puyuh Ungkep Klaten? Karena memang lokasinya di Klaten. Gitu. Next. Nah, ini kalau saya lihat memang dari teman-teman kan masih mungkin ya udah lulus atau banyak yang mahasiswa ya mungkin ya. Nah, ini saya berbagi pengalaman aja. Dari teman-teman yang pertama itu apa sih tujuan kita kuliah? Nah, ini pertama itu apakah target kita itu adalah IPK tinggi seperti itu. Terus yang kedua itu IPK tinggi tapi banyak pengalaman. Nah, dan yang terakhir itu ada sebagian dari dulu teman-teman saya pengalaman itu yang penting saya lulus. Walaupun IP-nya nggak masalah, yang penting saya lulus. Nah, dari ketiga ini saya sarankan dari teman-teman semua itu mengambil yang nomor 2. Kenapa? Karena memang ternyata di dunia kerja maupun di dunia wirausaha, IPK tinggi itu hanya sebatas kunci. Menurut saya seperti itu. Kunci di mana misal kita mau melamar pekerjaan itu misalnya perusahaan A itu membutuhkan kandidat staf dengan syarat IPK minimal 3 misalnya itu. Nah, itu cuma sebagai syarat seperti itu. Tapi kalau kita pengalamannya kurang waktu kuliah, itu akan memberi perbedaan di sini. Karena memang itu hanya sebagai kunci saja dan nanti waktu kita audiensi ataupun wawancara seperti itu kita lebih ditanya ke pengalaman seperti itu. Jadi dari teman-teman kalau bisa IPK tinggi dan pengalamannya banyak lah seperti itu. Next. Nah, ini dari setelah kuliah dengan IPK tinggi dan banyak pengalaman, ini kira-kira setelah lulus kita mau ngapain sih? Nah, ini ada yang pertama mungkin ada yang ingin menjadi PNS seperti ya. Terus ada yang ingin menjadi pegawai swasta. Nah, itu banyak BUMN dan teman-teman pengalaman dari teman-teman saya itu ada yang di kelapa sawit dan sebagainya. Ataupun nanti bisa di bank seperti karena memang di dunia pertanian ini khususnya untuk fakultas pertanian ini memang kita itu bisa menurut saya itu memang bisa bekerja di hampir seluruh bidang. Itu pengalaman saya karena memang teman-teman ya saya yang sudah ada yang kerja itu ternyata bisa di bank, terus ada yang ternyata bisa di menjadi PNS jadi penyuluhan itu kan wajar. Terus yang kedua di pegawai swasta rata-rata itu di kelapa sawit dan sebagainya seperti itu ya. Atau kepilihan yang ketiga itu menjadi wirausaha. Nah, ini kita harus tentukan ya. Karena memang ini setelah lulus atau bahkan sebelum lulus itu kita sudah punya saya tuh kira-kira mau seperti apa gitu, seperti itu. Oke, next. Nah, ini setelah tadi ada 3 pilihan. Nah, ini sama kita mau memilih seperti apa ini. Akankah kita mau mencari kerja atau pencipta lapangan kerja? Dimana kalau pencipta lapangan kerja, tentunya kita mendirikan sebuah usaha yang nantinya bisa merekrut beberapa pegawai untuk mensupport perusahaan kita seperti itu. Nah, jadi dari teman-teman mulai dipikirkan ya. Ya ini flashback dulu waktu kuliah itu memang tujuan saya itu dulu belum kepikiran juga mau mencari kerja ataupun membuat usaha seperti itu. Karena memang waktu kuliah itu kita belajar terus alhamdulillahnya ketemu beberapa kakak tingkat yang memang selalu mensupport saya. Intinya kalau kamu hanya sebatas kuliah saja dengan IPK tinggi itu nanti kurang bernuansa seperti itu. Jadi dari teman-teman kalau bisa memang mulai dari sekarang kita persiapkan apa sih tujuan kuliah kita. Jadi bukan sekedar mengejar IP saja seperti itu. Nah, ini next.
Nah, ini kenapa harus berwirausaha? Ya, ini flashback lagi ya. Waktu saya kuliah itu kenapa saya harus berwirausaha? Karena memang saya itu waktu kuliah itu memang pertama tujuan saya itu bukan karena apa ya istilahnya besok saya mau membuat usaha itu setelah lulus pengen berwirausaha itu belum kepikiran. Jujur aja waktu saya mahasiswa itu sudah mulai semester 2 itu saya sudah menekuni usaha walaupun dulu usahanya waktu itu tergolong masih dulu itu misalnya nih ada jualan pulsa seperti itu kan ya karena jualan pulsa dulu itu memang sangat teman-teman kita apalagi ya itu dulu memang alhamdulillah tergolong laris. Kemudian pernah juga jualan jilbab seperti itu walaupun saya juga cowok dulu jualan jilbab ke kampus itu bawa jilbab dan menawarkan ke teman-teman. Jadi kenapa saya dulu udah mulai berwirausaha sejak semester 2 itu karena memang mindset saya dulu adalah saya berkuliah itu kalau bisa saya itu mandiri. Jadi saya memang tidak tergantung sama orang tua. Jadi bagaimana caranya kita nanti berkuliah itu tidak membebani orang tua seperti itu. Jadi dulu itu saya kan Klaten. Jadi dulu awal-awal memang belum punya kos. Jadi itu masih laju. Terus di semester 2 itu mulai mencoba kos, tapi yaitu tadi sambil mencari peluang usaha di kampus, bagaimana caranya bisa ngekos, terus bisa membiayai hidup. Karena memang dulu ya udah lama sih. Itu dulu saya itu cuma dikasih sama orang tua saya itu seminggu itu 50.000. 50.000 itu bagaimana caranya cukup untuk bertahan hidup di Solo seperti itu ya. Ya alhamdulillah dengan berbagai cara alhamdulillah juga bisa menjalankan. Ya langkah pertama ya ini sedikit cerita dulu ya. Itu dulu sempat mencari warung makan yang termurah sekampus ya seperti itu. Lah alhamdulillah ketemu jadi saya langganan di situ. Dan itu pun alhamdulillah cukup 50.000 itu buat 1 minggu. Dan saya juga berpikir bagaimana caranya untuk memperoleh income yang lain. Jadi kenapa harus berwirausaha ini kalau saya waktu kuliah itu adalah bagaimana caranya saya dulu bisa mandiri dan memang tidak tergantung sama orang tua. Dan alhamdulillahnya di semester 3 juga mendapat beasiswa sampai lulus. Nah, seperti itu alhamdulillah. Dan jadi dari teman-teman nanti kalau bisa ayo rubahlah mindset dari sekarang. Karena menurut saya memang waktu muda itu waktunya mencari pengalaman yang banyak dan inspirasi. Karena memang nanti semakin lanjut usianya itu biasanya kita terkendala karena beberapa hal. Jadi mulai dari sekarang kita harus persiapan. Nah, mungkin next. Nah, karena materinya mengenai peluang usaha, nah itu apakah peluang usaha itu apa sih? Gitu kan. Ya ini peluang usaha itu sebenarnya di mana kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita, yang seperti saya sampaikan tadi, waktu saya zaman kuliah itu apa sih peluangnya biar saya bisa mendirikan sebuah usaha. Oh ternyata dulu jualan pulsa karena memang dulu harus ke belakang kampus untuk membeli pulsa, misalnya seperti itu. Ya. Dan peluang usaha ini memang di lingkungan yang berbeda itu juga akan berbeda juga. Dan adapun di sama satu lingkungan, ini contohnya misalnya di kampus UNS nih, kita melihat suatu peluang, oh ini prospek banget nih. Tapi ternyata pandangan saya mungkin sama pandangan teman-teman itu berbeda. Itu namanya peluang usaha. Karena memang misalnya melihat benda A, itu wah ini nanti kita bisa prospek nih untuk kita bikin usaha. Nah itu menurut pandangan saya, oh ini baiknya misal contoh ya, ini contoh simpel aja, misal di lingkungan sekitar saya itu ada limbah onggok dari pembikinan pati seperti itu ya. Ya itu mungkin melihatnya itu limbah dan tidak dimanfaatkan, tapi ternyata kemarin ada teman ya awalnya juga dicibir sama tetangga kiri kanan, wah buat apa usaha seperti itu ya.
ternyata Onggo itu bisa peluang misalnya di dunia pertanian, menurut saya peluangnya ada di bikin jamur seperti itu. Nah, ternyata ada lagi teman saya yang lainnya itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk pakan cacing seperti itu. Ya, jadi memang ya itu contoh simpel aja untuk mengenai peluang usaha di mana di lingkungan yang berbeda ataupun di lingkungan yang sama dengan individu yang berbeda itu memiliki peluang yang berbeda-beda. Jadi itu memang dari teman-teman itu kalau bisa mari kita berpikir itu peluang apa sih yang kita bisa ciptakan misalnya di lingkungan kampus ataupun di luar kampus. Nah, seperti itu. Nah, itu next. Nah, peluang usaha yang baik itu seperti apa? Nah, ini apalagi di era milenial ini ya, mungkin dari teman-teman memang berbeda dengan zaman saya ya. Karena memang dari dulu di era milenial ini kita harus memang berpikirnya itu banyak karena memang perkembangan mengenai di dunia usaha ini memang menurut saya cepat dan memang banyak faktor dari yang memengaruhi. Jadi ini peluang usaha yang baik itu seperti apa sih contohnya? Ini kriterianya paling enggak kita orisinil. Orisinil ini berarti kita memang menemukan sesuatu hal yang baru. Yang baru itu belum tentu istilahnya harus benar-benar baru gitu ya. Yang menurut saya itu kadang kita itu ada yang namanya ATM lagi amati terus tiru tapi kita mau jadi itu ibaratnya produk kita itu memiliki ciri khas atau orisinil seperti itu. Dan yang kedua itu harus sesuai dengan minat kita. Apalagi dari teman-teman yang memang ini bagian dari hobi saya seperti itu. Itu malah peluang yang sangat bagus menurut saya. Karena memang usaha yang berdasarkan hobi dan itu memang dia tekuni itu akan menjadi lebih baik gitu. Terus tingkat kelayakan usahanya teruji. Jadi ini memang bukan sekedar misalnya hobi saya nih peluangnya bagus, tapi ternyata setelah diuji di lapangan itu kurang diterima masyarakat dan tidak laku misalnya contohnya. Jadi kita tidak boleh terobsesi seperti itu. Mending kita cari peluang yang lain seperti itu. Terus idenya kreatif karena memang di era milenial ini memang kita dituntut untuk selalu kreatif seperti itu. Dan yang kelima itu kita harus yakin untuk mewujudkannya. Karena dengan kita yakin itu insya Allah kita akan bisa menjalankannya dengan baik. Karena kalau kita ragu-ragu, begitu sebaliknya kita tidak akan pernah mencapai sebuah impian yang kita angan-angankan seperti itu. Dan yang terakhir itu kita sudah senang dulu dengan peluang yang kita ambil tadi. Setelah kita uji terus sebagainya dan kita senang menjalankannya, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, next. Nah, jadi tadi peluang usaha yang baik itu belum tentu cukup ya. Nah, jadi ini ditambah dengan peluang usaha yang potensial. Karena yang baik itu belum tentu berpotensi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kenapa harus berpotensi? Karena memang untuk yang berpotensi ini pertama itu memang harus memiliki nilai jual. Karena kenapa? Kita berwirausaha itu adalah tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Dan apa yang kita jual itu harus laku seperti itu. Karena tidak ada proses jual beli, kita nggak akan memperoleh keuntungan seperti itu. Dan yang kedua itu harus mampu bertahan di pasar. Karena memang di era milenial ini saya amati dari beberapa newbie untuk di dunia wirausaha itu biasanya banyak ide yang kreatif, cuman biasanya di tahun pertama itu bagus, di tahun berikutnya itu kurang diterima pasar. Nah, jadi dari teman-teman kalau bisa untuk membaca peluang yang potensial ini, kalau bisa memang carilah peluang yang memang bisa bertahan. Dan kalau bisa ya memang usaha itu kalau menurut saya itu ujiannya itu di 5 tahun pertama. Kalau udah 5 tahun lanjut, insya Allah itu kita sudah lulus lah. Ibaratnya kuliah itu udah lulus ya. Karena kuliah kan 4 tahun. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga,
itu tidak menghabiskan modal karena memang peluang yang potensial itu tidak membutuhkan ibaratnya kita keluar modal yang besar tapi income yang kita dapat sedikit. Nah, itu jadi kalau bisa memang modal itu kalau di dunia usaha itu bukan yang utama menurut saya. Karena memang yang utama itu adalah motivasi kita sendiri agar bisa menekuni usaha tersebut. Jadi modal itu nomor kesekian. Dan untuk modal ini memang kita harus cermat karena memang kenapa? Banyak orang itu karena terlalu menggebu-gebu, kurang perhitungan itu biasanya modalnya habis banyak tapi income-nya terlalu sedikit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini bisa ditingkatkan menjadi usaha yang lebih besar. Jadi awalnya cuman misalnya contoh itu cuman 1 gerobak bisa menjadi 100 gerobak dan sebagainya. Ataupun dari cabang ke satu menjadi beberapa cabang. Atau bisa jadi kita menjadi sebuah PT ataupun CV seperti itu. Jadi memang yang potensial itu harusnya bisa dikembangkan lebih besar lagi. Terus ini memiliki keunggulan bersaing dan memang karena di saat ini di era milenial ini memang pesaing itu banyak. Misalnya kita mendirikan suatu usaha itu memiliki banyak kompetitor dan di mana dengan ide-ide kreatif kita tadi di era milenial ini dituntut untuk bisa bersaing dan memang produk kita atau yang kita jalankan usaha kita itu adalah memiliki daya saing dengan kompetitor yang lain. Dan yang terakhir, ini memang kita tidak lupa dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif karena di era milenial ini kalau kita cuman monoton begitu-begitu aja memang akan ibaratnya kalah bersaing dengan kompetitor kita yang semakin hari semakin memang maju. Jadi memang kita perlu mengamati juga sama kompetitor kita itu bukan karena kita takut atau sebagainya, tapi kita memang belajar dari dia. Oh, dia udah melakukan seperti ini, boleh kita harus punya strategi yang lebih dari itu. Mungkin itu untuk peluang usaha ya. Nah, ini jadi dari teman-teman itu harus bisa melihat jeli peluang usaha apa yang ada di sekitar kita, terutama waktu mungkin mahasiswa dan sebagainya. Karena memang dulu waktu pengalaman di kampus itu memang bermula dari saya ikut program wirausaha mahasiswa atau PMW. Itu dari situ kita memang banyak belajar membaca peluang-peluang apa sih yang mau kita ambil. Nah, mungkin itu ya. Next. Nah, setelah kita berbicara peluang, tentunya kita akan mempraktekkan sebuah usaha atau bisnis, di mana kita menekuni sebuah bisnis ini. Yang pertama itu harus kita memiliki target market. Apa sih target market? Itu adalah di mana kita misal kita jualan barang A, itu siapa sih akan membeli produk kita? Nah, itu harus kita tentukan. Seperti itu. Karena kalau kita tidak mengetahui target market kita, itu ibarat kita membuka usaha, tapi kita buta arah. Buta di mana kita akan menjualnya. Ini misalnya contoh hal sepele ya. Itu misalnya nih, kita jualan sarung. Siapa sih target market pembeli sarung? Itu yang pertama itu memang kadang kita berpikiran, oh sarung itu yang membeli adalah bapak-bapak. Seperti itu. Oh, ternyata itu kebanyakan ternyata bukan bapak-bapak. Itu malah kan sarung itu biasanya yang belikan itu malah ibu-ibu, di mana memang itu biasanya membelikan suaminya seperti itu. Dan yang kedua itu bisa jadi beberapa perusahaan yang memberikan THR ke karyawannya. Biasanya kan memang sarung-sarung itu biasanya dijual di paling rame itu biasanya di mendekati Lebaran seperti itu. Ya, itu contoh-contoh aja ya. Terus kemudian kita harus tahu kompetitor kita. Ini yang nomor 2. Next. Kompetitor. Kenapa saya berulang-ulang kenapa kita harus tahu kompetitor kita? Karena memang kita harus banyak memperhatikan gerak-gerik kompetitor itu kita juga bisa berkembang. Karena jangan sampai terjebak
kita di zona nyaman dan kita bermalas-malasan. Karena memang suatu usaha itu kalau sudah jalan memang perlu inovatif dan kreatif lagi, bukan hanya waktu saat kita mendirikannya. Jadi memang kompetitor itu kita harus paham betul kompetitor kita itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu kita harus tahu value apa sih yang kita akan jual, seperti itu. Jadi ini sangat penting karena memang kebanyakan dari teman-teman saya itu kadang ditanya jualan produk A. Misalnya ditanya ini value-nya apa, itu kadang kurang tahu. Nah, kalau bisa jadi dari teman-teman setelah menemukan peluang tadi, terus kita mendirikan usaha, kita harus tahu value apa yang kita akan jual, kelebihan apa sih produk kita yang akan jual. Ini karena sangat penting. Jadi dari teman-teman yang ingin menciptakan wirausaha, itu 3 faktor ini harus dikuasai betul-betul. Karena memang ini ibaratnya itu adalah fondasi sebuah bisnis di awal-awal. Nah, seperti itu ya. Dan next. Nah, ini apa sih yang membuat bisnis kita kuat? Nah, ini kita memang harus memiliki 5 kunci bisnis kuat. Ini yang pertama kita konsep. Jadi nanti kita konsep bisnisnya itu seperti apa. Terus kemudian kita siapkan plan-nya itu seperti apa. Kalau dulu waktu saya ikut program mahasiswa wirausaha itu disuruh bikin bisnis plan. Ya, seperti itu. Kalau nggak dibikin bisnis plan, jadi perencana kita itu mendirikan sebuah usaha itu seperti apa. Terus yang kedua, ini ada dana. Nah, dana ini memang tadi saya bilang modal ya. Modal itu bukan segalanya atau yang utama, melainkan dana ini lebih condong ke bagaimana kita mensupport kita untuk menjalankan usaha. Nah, ini sedikit cerita dulu waktu PMW itu memang untuk mendirikan ide Puyuh ini, nah Puyuh Ungkep ini memang dulu saya mengajukan itu sambil saya konsep, dan waktu konsep itu memang sejarahnya kita belum ada gambaran kita itu masaknya seperti apa. Dan saya itu dulu memang hanya lewat YouTube, googling bagaimana caranya memasak burung puyuh seperti itu. Karena kenapa memang dulu burung puyuh ini di lingkungan saya itu banyak dan memang hanya disembelih dan hanya dijual mentah, tapi belum ada yang mengelola untuk makanan seperti itu. Dan dulu permintaan di Yogyakarta itu memang sangat tinggi. Dulu hampir tiap minggu itu sekitar 2.000 sampai 5.000 ekor. Nah, itu menurut saya sangat tinggi waktu itu, dan di Klaten ataupun Solo itu belum banyak mengenai yang mengelola burung puyuh ini. Jadi saya konsep, terus yang kedua itu untuk dana ini dulu memang rencananya waktu PMW, ya ini saya cerita sejarahnya dulu ya. Dulu waktu PMW itu memang dapat dana bantuan itu sekitar 7 juta. Dan waktu pengajuannya itu dulu maksimal 15 juta. Dan dari kita mengonsep itu memang ada kendala dana, di mana kita dari rencana kita 15 juta ternyata cuma ada 7 juta. Nah, ini yang menjadi kita berpikir, nah, gimana sih caranya biar usaha ini jalan. Jadi ini dana itu bukan segalanya itu waktu ini. Jadi saya memang dulu bagaimana caranya untuk bisa menjalankan usaha ini. Yang pertama memang saya tidak terus menyerah, ibaratnya kok cuma dapat 7 juta seperti itu ya. Karena memang dulu waktu mau nyewa di belakang kampus itu sewa tempatnya itu rata-rata sudah 8 juta waktu dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah di atas 30 juta lebih, bahkan ada yang 50 juta mungkin. Nah, itu kalau untuk nyewa tempat itu udah habis belum dapat peralatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya dulu memang beli peralatan dulu. Saya riset untuk masakannya, dan alhamdulillah saya tidak perlu buka outlet, tapi kita titipkan di kantin kampus. Jadi memang menghemat biaya untuk untuk dananya seperti itu. Next.
itu kemudian kita siapkan SDM-nya. SDM-nya itu ya ini kita dulu saya belum punya karyawan, jadi memang semuanya itu saya yang ngurus. Jadi kita harus juga pinter-pinter untuk mengelola SDM ini karena dulu waktu itu saya juga masih kuliah. Jadi memang kita harus mengatur banyak waktu. Dan untuk yang berikutnya itu ada di implementasi. Next. Nah, di mana implementasi ini kita memang harus benar-benar paham benar di mana kita selain SDM yang mencukupi itu kita harus bisa mengimplementasikan usaha kita itu mau seperti apa, seperti itu. Dan yang terakhir setelah kita implementasikan itu kita perbaiki. Nah, di mana yang kita namanya bikin usaha baru itu belum tentu 100% benar seperti itu. Jadi kita perlu perbaikan-perbaikan di mana untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, next. Nah, ini apa sih kesalahan terbesar dari usaha ya? Kita menciptakan usaha itu. Nah, ini yang pertama itu kita terlalu obsesi terhadap produk gitu ya. Nah, di mana kita itu dilarang, ibaratnya menurut saya itu jangan terlalu obsesi terhadap produk kita sendiri. Biasanya dari teman-teman marketing ya biasanya itu terlalu menggebu-gebu, ini bagus produknya Pak ini, dan jangan sampai kita berbohong mengenai produk yang kita jual. Jadi obsesi terhadap produk ini memang tidak bagus seperti itu. Karena kenapa? Karena memang banyak dari pelaku-pelaku usaha itu yang terlalu terobsesi dengan produknya. Biasanya itu misal dikasih masukan, ini kurang seperti ini, itu kurang enak rasanya, itu biasanya kurang menerima seperti itu. Kemudian yang kedua itu semangat yang meledak-ledak. Ya ini biasanya awal-awal kita terlalu bersemangat, terus kita yakin ini kalau semangat itu boleh, tapi kalau meledak-ledak itu ya nggak boleh. Karena memang kalau kita terlalu bersemangat dan biasanya itu juga tidak bisa ibaratnya kita mengatur bagaimana caranya kita menjadi wirausaha yang lebih baik, ataupun ibaratnya biasanya itu nanti semangat di awal terus kemudian yang terakhir itu agak down, misalnya ada terjadi masalah. Jadi kita cukup semangat saja seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada technical skill, di mana ini memang kita harus update. Dari teman-teman nanti misalnya sudah menjalankan usaha, ini bisa juga berguru ke teman-teman pelaku usaha yang lain, misalnya mengikuti seminar mungkin online seperti ini juga bisa. Nanti ada mungkin seminar offline, dan sekarang kan alhamdulillah sudah diizinkan juga seminar offline ya. Jadi banyak-banyak belajar di luar sana, karena memang kadang kita itu perlu pengembangan diri, dan kadang kita itu nggak tahu potensi diri kita. Biasanya itu setelah tahu itu biasanya mengikuti sebuah seminar, misalnya saya punya potensi seperti ini. Nah itu kadang ada juga yang seperti itu. Kemudian yang keempat ini speed atau kecepatan, di mana memang ini ritme untuk suatu usaha itu harus kita kontrol. Karena terlalu cepat itu juga kadang tidak terlalu bagus, dan biasanya perhitungannya juga kurang bagus juga seperti itu. Jadi memang untuk kecepatan ini kita kontrol bagaimana caranya memang kita bisa menjalankan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu jangan sampai kita kehilangan ide kedua. Misalnya ini ada problem di ide pertama kita, ya, terus kemudian kita sampai kehilangan ide yang kedua. Nah, ini jangan sampai, karena memang biasanya memang kadang terlalu semangat terus terlalu cepat, itu biasanya ya ini kita akan kehilangan ide berikutnya. Di saat ada masalah di usaha kita tidak bisa menemukan solusi atau ide yang lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu gagal membentuk teamwork. Nah, di mana setelah kita memang dirasa sudah membutuhkan karyawan dan sebagainya, ini harus kita siapkan dengan baik-baik.
karena memang tim kita ataupun karyawan kita itu harus kita persiapkan. Karena apabila dari tim kita ini memang gagal, itu biasanya usaha kita juga akan ikut berefek gagal. Nah, terus next. Dan yang terakhir, ini yang bukan terakhir ya, ini terjerat hutang. Nah, di mana dari teman-teman mungkin ada yang beberapa dari teman-teman saya itu membuat usaha itu memakai modal dari perbankan dan sebagainya. Jadi memang hutang itu kadang apa ya? Memang ada yang beberapa membutuhkan. Tapi ini sedikit cerita kalau di saya, alhamdulillah semenjak ya saya kuliah itu memang prinsip pribadi saya itu memang tidak suka hutang. Seperti itu. Apalagi sama teman ya. Teman itu kalau udah hutang, apalagi misalnya teman dekat atau kita biasanya akan kehilangan dia. Karena memang awalnya itu memang hutang, terus nanti kalau misalnya udah janji mau mengembalikan uang, nah seperti itu biasanya terus menghilang. Dan banyak dari teman-teman saya itu yang kehilangan teman itu karena memang gara-gara hutang. Dan alhamdulillah prinsip saya itu tidak suka hutang, jadinya membuat usaha sampai saat ini alhamdulillah saya lebih suka menabung. Jadi di mana memang kita mau melanjutkan atau mengembangkan usaha saya ini memang dari tabungan. Walaupun memang dari pergerakannya untuk membuka cabang itu agak lama, tapi alhamdulillah kita memang tidak memiliki hutang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini fokus membiayai lifestyle. Nah ini biasanya yang di era milenial ini biasanya memang banyak yang dilakukan dari teman-teman semua. Ya ini memang banyak yang dilakukan dari teman-teman semua itu rata-rata memang setelah usahanya berkembang memiliki income yang banyak itu kita malah fokus tidak untuk mengembangkan usaha tapi terlebih fokus membiayai lifestyle kita. Misalnya nih fungsi HP ya. Fungsi HP adalah untuk komunikasi. Tapi karena memang saya sudah memiliki uang dan sebagainya, wah saya nggak cukup nih, cuman misalnya nih kita ngomongin merek ya. Misalnya kemarin cuma pakai Xiaomi ataupun pakai sekarang harus pakai iPhone dan sebagainya. Kalau saya lebih dari fungsinya. Jadi jangan sampai kita membiayai lifestyle ini. Misalnya contoh ini kita belum butuh menggunakan HP yang canggih karena memang kita cuman cukup untuk misalnya Facebookan atau IG ya kita menggunakan HP biasa karena memang kadang kita terlalu obsesi dan nanti kita fokus ke lifestyle kita, uang kita atau cash kita itu biasanya habis di lifestyle kita dan waktu kita mau mengembangkan usaha itu terkendala di dana. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini memang nah ini tadi yang saya bicarakan kalau kita fokus membiayai lifestyle itu biasanya kita akan kehabisan kas seperti itu. Nah seperti jadi dari teman-teman lifestyle ini menurut saya bukan segalanya ya. Kita biar kelihatan wow dan sebagainya itu bukan pribadi ibaratnya yang bagus menurut saya ya. Karena memang orang itu berbeda-beda. Kalau saya lebih ya padanya ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kita belum butuh mobil ya kita nggak usah beli mobil. Lebih baik naik motor dan sebagainya. Yaitu lifestyle itu seperti itu. Ya, next. Mohon maaf ya, bentar. Nah, ini untuk sejarah berdirinya Puyuh Ungkep ya. Ini tahun 2011 memang lolos program mahasiswa UNS. Dulu namanya Pang Bakris, ini singkatan dari Puyuh Ungkep Bakar dan Crispy ya. Ini
dulu memang masih singkatan, terus sekarang berubah menjadi Puyuh Ungkep saja seperti itu. Nah, ini outlet pertama saya, ini di kantin Fakultas Pertanian ya. Dulu memang saya nitip dan saya dulu sempat melaju juga untuk mengambil produk. Ini tiap hari saya laju, saya jual di kantin dengan bagi hasil ya, dengan penjaga kantinnya seperti itu. Ini outlet pertama saya. Terus alhamdulillah di tahun 2003 ini bisa membuka di rumah. Ini udah ganti brand namanya Tepung ya. Ini daging puyuh ungkep seperti itu. Dan ini di rumah orang tua di garasi dan tempatnya juga tidak strategis. Alhamdulillah mulai berawal dari sini, kemudian saya bisa membuka cabang seperti itu. Nah ini di tahun 2015, itu setelah 2 tahun, ini cabang pertama saya. Tempatnya memang lebih bagus. Ini saya jelaskan seperti tadi ya, karena kita terlalu semangat, terus obsesi, oh ini pasti laris. Nah ini ternyata dari cabang pertama saya ini saya memperoleh pengalaman. Karena memang ini kelihatannya tempatnya sangat mewah, tapi ini ternyata gagal seperti itu. Di mana memang ternyata untuk memilih lokasi usaha dan itu kita harus memiliki konsep. Dan konsep saya itu sebenarnya warung saya itu lebih condong ke tradisional. Dan memang untuk konsep ini lebih ke agak yang ke modern, terutama kayak Kentucky dan sebagainya. Dan memang kenapa ini gagal? Karena memang sebelumnya ini ternyata memang dipakai untuk jualan kayak Kentucky dan itu memang dari segi rasa itu memang tidak masuk. Dan dengan konsep seperti ini dikira masih punya pemilik yang lama seperti itu. Jadi ini memang pengalaman saya ya. Jadi memang kita harus konsep benar-benar terus sejarah lokasinya itu kita perhatikan seperti apa. Dan next, ini alhamdulillah sampai saat ini setelah sekian tahun alhamdulillah bisa membeli lahan itu di barat rumah orang tua dan alhamdulillah sampai saat ini ibaratnya ini tidak sewa, memiliki lahan pribadi alhamdulillah. Dan memang ini untuk pengalaman kalau memang kita sewa tempat itu kalau bisa ada pasal yang memang menyebutkan kalau kita di tahun berikutnya boleh memperpanjang. Karena pengalaman saya yang sewa saya 2 tahun seperti itu, misalnya kalau udah laris itu biasanya tidak boleh diperpanjang. Nah, enak lagi memang kalau kita punya lahan sendiri seperti itu. Nah, ini untuk yang cabang Karanganom. Nah, jadi memang Puyuh Ungkep ini alhamdulillah memiliki 2 cabang. Yang sebelumnya 3 cabang. Ya seperti saya utarakan tadi, di cabang yang satunya saya tutup karena memang diminta sama pemiliknya seperti itu. Jadi tidak bisa saya perpanjang lagi. Seperti itu. Ya, next. Ya, ini waktu itu dikunjungi Om Mobi ya. Om Mobi, Om Fitra sama Mas Ridwan. Kalau yang kenal YouTuber otomotif ya, itu ini pernah berkunjung ke warung saya dan sampai saat ini Mas Ridwan Nadif ini memang menjadi teman saya seperti itu. Next. Dan ini usaha lain saya. Ini saya waktu awal-awal corona ini memang banyak berpikir dan bagaimana caranya mengembangkan sebuah usaha ya. Ini saya coba ternak domba seperti itu. Ada Doas Farm ya. Ini ternak domba. Terus kemudian next. Jadi memang walaupun saya itu belum pernah berpengalaman memelihara domba, ya itu memang kita harus belajar terus. Jadi jangan sampai ibaratnya itu kita setelah memiliki sebuah usaha ataupun kemapanan yang sudah ada itu kita berhenti belajar. Ya, itu jangan sampai karena kita memang dituntut untuk belajar terus dan bagaimana caranya untuk bermanfaat untuk lingkungan kita. Nah ini saya belajar juga untuk ternak domba ya. Ternak domba dan alhamdulillah sampai saat ini masih jalan seperti itu. Terus ini usaha lain saya ini ada Shop Iga. Nah, ini alhamdulillah juga baru berjalan setahun lebih. Ini juga
waktu awal corona memang di mana saya membuat shop ini karena memang lokasinya berdekatan dengan Puyuh Ungkep, di mana dulu Puyuh Ungkep yang office dan kitchen tadi itu tidak memiliki lahan parkir, dan alhamdulillah untuk lahan yang sebelahnya itu alhamdulillah bisa dibeli dan bisa untuk parkir, dan makanya untuk yang shop Iga ini lebih tepatnya untuk membuat usaha baru saya. Ini ada shop Iga ya. Dan kenapa kok shop Iga Beku ini, karena memang desa saya itu desa beku seperti itu. Jadi memang bukan karena beku, karena es. Kemudian next. Nah, ini lokasi shop Iga ya. Ini lokasinya di pinggir jalan raya seperti itu, alhamdulillah. Kemudian next, ini mungkin dari teman-teman ada yang tahu ini Keceh Resto. Keceh Resto ini lebih tepatnya ini usaha dari teman-teman saya seperti itu. Dari kita jadi patungan sama teman-teman, kita membuat usaha ini juga corona, ini awal corona kita membuat usaha ini di lokasinya di Klaten juga, dekat pemandian. Kalau teman-teman main ke Klaten itu tepatnya di Umbul Pelem, itu dekatnya Umbul Pelem sama Umbul Manten seperti itu. Nah, ini untuk Keceh Resto ini saya join sama teman-teman, jadi tidak saya sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah ini saya diberi amanah untuk mengelola Keceh ini, sudah berjalan 9 bulan. Kalau untuk Keceh sendiri ini sudah hampir 2 tahun seperti itu. Next. Nah, di sini ini waktu saya mahasiswa itu juga pernah ikut Wirausaha Muda Mandiri di tahun 2012. Ini cuma sebagai finalis, alhamdulillah. Walaupun belum juara, tapi memang banyak pengalamannya di sini. Seperti itu. Dan dari teman-teman kalau memang punya usaha, mungkin dari teman-teman udah jalan, bisa mengikuti program ini. Program ini biasanya diadakan tiap tahun seperti itu. Dan ini juga dari yang kedua, next itu ada dari Kemenpora, itu juga mengadakan program wirausaha hampir mirip kayak WMM ya, itu juga tiap tahun. Nah, ini juga tiap tahun, dan alhamdulillah Juli juga sebagai finalis ya. Finalis, dan ya ini kalau untuk lomba-lomba seperti ini lebih condong pengalaman dan link. Jadi gimana kita nanti bertemu dengan teman-teman pelaku usaha yang lain. Jadi kita bertukar pikiran di situ seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman yang saya sampaikan mungkin itu aja. Nanti langkah selanjutnya yaitu ayo kita mencoba merubah mindset kita dari sekarang. Karena memang menjadi pribadi yang lebih baik itu bukan hal yang mudah. Karena memang kita terus harus belajar seperti itu. Jadi, dan perencanaan itu bagus. Tapi lebih bagus itu adalah rencana yang kita jalankan. Karena kebanyakan di era milenial ini biasanya terlalu banyak perencanaan ataupun planning, tapi action-nya kurang. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita tanya jawab seperti itu. Baik, terima kasih Mas Muklas atas pemaparan materinya yang sangat keren dan juga insightful tentunya. Jadi memang tadi banyak banget yang disampaikan sama Mas Muklas. Kan dulu nih tujuan awal dari kita gitu ya. Terus tadi juga disampaikan untuk membangun bisnis itu kita harus mengetahui beberapa hal, di antaranya ada fundamental bisnis, kemudian kunci bisnis kuat, kemudian juga mengetahui kesalahan terbesar dari bisnis sendiri. Dan tadi juga Mas Muklas menyampaikan terkait keberjalanan dari usahanya dan juga beberapa kegiatan yang diikuti. Jadi semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk menjalankan usaha nantinya. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut nih terkait materi yang disampaikan oleh Mas Muklas, langsung bisa bertanya. Oke, di sini sudah ada beberapa penanya. Yang pertama ada Nia Putri, mungkin langsung saja dapat menyampaikan pertanyaannya.
Oke, terima kasih kepada Kak Latifa. Izin bertanya kepada narasumber. Berbicara tentang pengembangan kewirausahaan ini kan banyak ya Kak prosesnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha melalui berbagai program pelatihan gitu. Nah, menurut Kakak, bagaimana ya Kak cara memberikan efektivitas dari digital? Karena cost digital advancing ini cukup tinggi dan keterbatasan resource kita gitu. Serta apa pertimbangan untuk berwirausaha dalam memilih menggunakan YouTube, search engine, TikTok, IG, dan lain-lain dalam budget marketing yang sangat terbatas. Dan bagaimana menumbuhkan sikap komitmen di dalam berwirausaha. Karena kan banyak ya Kak sekarang ini pelaku-pelaku UMKM atau pembisnis itu tuh kadang kalau misalnya ada kendala-kendala itu suka ngeluh juga kan kadang mereka tuh suka berhenti di tengah jalan gitu. Menurut Kakak apa yang bisa membuat komitmen gitu Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mia. Mungkin dari Mas Muklas bisa langsung menjawab. Oh ya, jadi gini Kak Nia ya, untuk bagaimana caranya kita banyak pelatihan dan sebagainya biar bermanfaat. Nah, ini memang di luar sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan yang mengenai wirausaha lah. Itu banyak banget. Nah, ataupun kita harus juga bisa selektif. Selektif di mana tidak semua pelatihan itu kita ikuti. Itu yang pertama. Karena kita harus tahu diri saya itu butuhnya seperti apa sih. Nah, ini contoh ya tadi kan menyinggung mengenai YouTube, terus kemudian TikTok dan sebagainya. Ini lebih ke jualan melalui sosial media seperti itu ya. Nah, mungkin bisa saran saya itu adalah mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan sosial media, misalnya ini peningkatan, misalnya kita cara pembikinan website, terus bagaimana caranya website kita bisa di landing page pertama di Google seperti itu. Nah itu memang semuanya itu butuh proses Kak. Dimana kita kalau mau belajar terus kita memperbaiki misalnya konten-konten kita yang kita mau jual, itu kadang kita juga nggak tahu. Kadang itu pernah terjadi itu konten lama kita malah justru viralnya setelah setengah tahun seperti itu. Entah kenapa itu kadang memang seperti itu. Tapi untuk pengembangan tadi itu lebih condong gimana caranya kita lebih ke tahu potensi diri dan tujuan kita. Tujuan kita itu mau pelatihan misalnya itu tujuannya saya ingin mengembangkan seperti ini, seperti itu. Dan tadi bicara mengenai yang kedua ya, kedua kan tadi mengenai TikTok, terus kemudian YouTube dan sebagainya. Memang saat ini itu baru eranya, apalagi TikTok ya, itu memang baru eranya. Tapi ini tergantung juga tujuan kita. Kadang kalau di TikTok sendiri ini memang saya belum terlalu banyak menggeluti karena memang baru akhir-akhir inilah saya baru mau mencoba belajar untuk TikTok ya. Tapi kalau dari teman yang sudah menjalankan itu rata-rata kalau di TikTok sendiri itu lebih ke informatif. Jadi bukan untuk mengclosingkan sebuah produk. Itu lebih ke informasi dan nanti biasanya setelah dari video kita misalnya FYP dan sebagainya itu baru biasanya dari teman-teman itu tadi dibicarakan bagaimana caranya low budget. Nah itu kita memang organik dulu. Kita coba organik dulu. Dan kalaupun nanti viewernya banyak ataupun viral, itu baru teman-teman biasanya baru dikasih biaya. Ya walaupun itu memang bagaimana caranya sih biar kita viral lah itu, ya itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Karena memang kita, menurut saya ini bakalan bagus nih videonya, belum tentu untuk penikmat video kita gitu kan. Karena memang yang menilai untuk sebuah video itu memang bagus dan tidaknya itu adalah customer kita, bukan kita, seperti itu. Jadi untuk bagaimana mengakalinya untuk biar low budget itu biasanya ini pengalaman dari teman saya karena memang dia yang belajar di dunia marketing, digital marketing lah. Itu rata-rata biasanya kita bikin organik, dilihat view-nya yang agak bagus, itu nanti baru kita kasih dana seperti itu. Dan biasanya itu nanti bisa meningkatkan
penjualan seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Lupa. Ini Kak, meningkatkan rasa komitmen gitu Oh ketika ya. kita berwirausaha. Nah, ini kembali ke kita lagi. Nah, karena memang semua itu berkaitan dengan pribadi kita. Pernah saya itu juga menemui titik jenuh seperti itu. Jenuh menjalankan sebuah usaha. Tapi kalau kita kembalikan ke kenapa kok sebuah usaha itu harus punya visi misi. Nah, ini jawabannya di sini. Kalau sebuah usaha kita itu tidak punya visi misi, yaitu alhasil memang kita hanya sebatas menjalankan usaha untuk kebutuhan pribadi kita. Nah, itu tadi misalnya nanti kita dapat keuntungan biasanya larinya ke lifestyle. Bukan ditabung untuk mengembangkan usaha kita. Dan biasanya nanti kalau kita fokusnya di situ, itu biasanya akan menemukan titik jenuh di mana memang biasanya misalnya, wah ini pasar baru lesu, terus hasilnya sedikit, terus gimana nih? Apakah kita ganti usaha dan sebagainya? Nah, itu sebenarnya juga bukan solusi, karena memang bikin usaha baru itu effortnya lebih tinggi. Nah, kita lebih baik itu memperbaiki dan kita semangat lagi lah. Biasanya kalau saya kalau semangatnya sudah agak luntur, biasanya itu apalagi ada problem, itu biasanya saya lebih cenderung tanya ke teman saya atau senior-senior kita di lingkungan kita itu tanya, ya kita sambil ngobrol santai aja. Biasanya kita akan terpecahkan masalahnya dan biasanya kita akan meningkatkan semangat kita. Ya mungkin itu kurang lebihnya. Mungkin ada feedback. Oke, terima kasih Mas Niklas. Mungkin dari Kak Nia ada feedback nggak nih Kak? Oke Kak, berarti kalau misalnya dilihat itu banyak faktor ya Kak, ketika kita misalnya pengen komitmen gitu, berwirausaha, terus mengenai yang tadi dari kita buat promosi penjualan kita misalnya dari YouTube atau misalnya Instagram dan lain-lain itu berarti dimulai dari hal kecil dulu ketika nanti misalnya hal itu tuh udah mulai misalnya penjualan kita banyak baru nanti kita bisa meningkatkan ya Kak ya. Sudah jelas Kak, terima kasih. Siap. Ya, benar saja. Yeah. Baik, terima kasih Kak Nia dan juga Mas Niklas. Kemudian ke pertanyaan kedua yaitu dari Aurel. Silakan untuk Kak Aurel untuk on-mic. Baik, selamat pagi Kak Panitia dan kamu kelas. Mohon maaf izin off cam karena jaringan kurang mendukung di sini Kak. Izin bertanya kepada kamu kelas. Sebelumnya perkenalkan saya Aurel dari Universitas Indonesia. Untuk pertanyaannya, problematika pemuda yang kita hadapi sekarang ini kan sangatlah kompleks, mulai dari masalah pengangguran, krisis eksistensi, krisis mental, hingga masalah degradasi moral. Adapun budaya permisif dan pragmatisme yang kian merebak membuat sebagian pemuda ini terjebak dalam kehidupan yang serba instan, hedonis, dan terlepas dari idealisme tersebut, sehingga cenderung menjadi manusia yang antisosial, serta lupa akan tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Bagaimana menyadarkan dan mengedukasi generasi muda agar generasi muda itu bisa membangun esensi entrepreneur dan memunculkan perencanaan bisnis yang baik agar bisnis tersebut tumbuh menjanjikan dalam jangka panjang. Yang kedua, bagaimana menguji valuability ide bisnis lewat bisnis model canvas. Terima kasih banyak, Kak. Siap. Oke, langsung saya jawab ya. Untuk yang pertama, ini memang sebenarnya di era sekarang ini memang ya saya amati juga dari kalau saya misalnya main ke kampus, kadang saya juga masih ketemu dosen-dosen di kampus ya. Ini memang ya ini sedikit cerita Kak. Itu memang banyak dan itu cerita sama saya gitu. Memang zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu seperti itu. Kebanyakan mahasiswa itu sekarang hanya fokus untuk sebatas kuliah saja dengan memperoleh IP yang tinggi. Dan kadang itu pun jarang mengikuti sebuah organisasi ataupun jarang berbaur dengan teman sekelasnya atau dan sebagainya. Biasanya berangkat kuliah, selesai kuliah langsung pulang ke kos dan sebagainya. Nah, ini bagaimana caranya tadi yang ditanyakan biar kita bisa merubah mindset seperti ini. Nah, ini biasanya kita juga harus banyak mengedukasi dari teman-teman sekitar kita. Dan terutama kita
bagaimana sih caranya mengedukasi. Nah, itu dulu biasanya saya lebih condong mengasih contoh. Karena memang kenapa? Ini saya ceritakan aja di lingkungan sekitar saya aja. Itu untuk pemuda sendiri, itu biasanya kalau kita cuman sebatas kasih nasihat itu tidak akan memotivasi mereka. Tapi kita motivasi, tapi kita juga perlu kasih contoh. Nah, di mana kita harus bisa mengasih contoh, yaitu kita harus bergerak dulu dari diri kita. Nah, jadi bagaimana caranya mindset kita yang kita rubah dulu, terus kita praktekkan bagaimana caranya menjadi pemuda yang lebih aktif, terus kreatif, dan tidak antisosial, dan tidak serba instan seperti itu. Memang banyak faktor juga, selain memang dari lingkungan sekitar maupun dari biasanya orang tua ya, seperti itu. Kadang memang banyak ya ini bukan banyak sih, tapi melihat saya itu kadang ada yang memang orang tua itu terlalu memanjakan dari anaknya. Jadi memang kadang jadi ya seringnya itu mengandalkan orang tuanya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang saya sendiri itu lebih baik kita contohkan dulu ke diri kita pribadi, kemudian kita kasih contoh ke mereka, barulah kita ajak seperti itu. Karena kalaupun kita cuma banyak kasih motivasi, tapi kita tidak bisa memberi contoh, itu dia biasanya dari teman-teman sekitar kita ataupun pemuda-pemuda di sekitar kita itu cuman acuh. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai implementasi mengenai ide bisnis kanvas, ini memang bagus karena memang saat ini memang untuk ide bisnis kanvas ini memang simple ya, menurut saya simple. Dan ini memang bisa dimulai, kalau dulu di era saya itu menggunakan bisnis plan, dan itu memang lebih tebal ya, itu kan cuma selembar bisa kita urai seperti itu. Jadi menurut saya boleh pakai bisnis kanvas dan itu bisa diimplementasikan ke bisnis kita. Jadi nanti setelah kita seperti yang saya utarakan tadi, setelah kita implementasikan ya kita perbaiki kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan, dan itu nanti kita bisa masukkan lagi ke beberapa ide di bisnis kanvas tersebut. Mungkin seperti itu Kak, ada feedback Kak Aurel. Terima kasih banyak kamu kelas, sudah jelas dan cukup lengkap Kak. Baik, terima kasih Kak Aurel. Selanjutnya untuk penanya berikutnya ada Kak Ais. Silakan untuk kami. Baik, sebelumnya terima kasih banyak terkhusus buat kamu kelas, terutama buat teman-teman panitia yang udah menciptakan acara webinar yang keren banget dan tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Sebenarnya terima kasih kamu kelas atas pemaparannya, keren banget. Jadi pertanyaan ini muncul ketika saya terutama pribadi dihadapkan dengan sebuah keadaan di mana banyak banget fenomena-fenomena yang sebenarnya itu peluang bisnisnya keren banget gitu, dan tentunya apabila dioptimalkan itu dapat kita maksimalkan. Nah, sering banget kita dihadapkan dengan fenomena tapi kita nggak tahu Kang bagaimana kita melihat peluang fenomena tersebut sebagai peluang. Nah, jadi bagaimana kamu kelas agar dapat mengubah fenomena tersebut menjadi sebuah peluang untuk bisnis kita gitu. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana tips and trick atau cara mengoptimalkan sebuah peluang tersebut agar dapat Mohon maaf, apakah Kak Kais masih tersambung? Oke, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, saya izin off cam ya, teman-teman. Kayaknya sinyal di sini emang kurang baik. Jadi izin melanjutkan. Jadi bagaimana kamu kelas ini menciptakan sebuah peluang bisnis gitu dari fenomena-fenomena tersebut dengan menggabungkan berbagai variabel gitu. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana tips and trick atau cara mengoptimalkan sebuah peluang tersebut agar dapat bermanfaat untuk masyarakat lain? Mungkin itu, terima kasih.
Oke, langsung saya jawab ya. Bagaimana caranya kita bisa melihat sebuah fenomena yang ada di sekitar kita itu menjadi peluang. Ya, ini memang yang seperti saya utarakan tadi, yang di awal-awal ya. Jadi memang di kondisi lingkungan tertentu, sama-sama di kondisi tertentu, mungkin saya sama Mas Khois itu membaca sebuah peluang itu berbeda-beda. Itu tergantung dari segi pandangan saya maupun Mas Khois. Karena kenapa? Karena memang kadang ide saya pun sama ide Mas Khois itu berbeda. Nah, namun bagaimana ini? Bagaimana caranya biar ini bisa menjadi peluang yang memang optimal? Ya, itu tadi bisa yang saya utarakan tadi di slide yang tadi ya. Itu memang kita harus benar-benar apakah ini memang menjadi peluang yang baik gitu. Nah, setelah dilihat dari ciri tanda-tanda itu memperoleh peluang yang baik, apakah ini memang menjadi peluang yang potensial seperti itu. Dan memang kalau waktu saya menjadi mahasiswa dulu, itu kadang memang kita tidaklah harus istilahnya nih misalnya nih dicontoh di suatu tempat kita melihat sebuah potensi. Tetapi di situ kita memang keterbatasan untuk mengembangkan peluang tersebut. Nah, ini bisa kita memang menggait dari ke masyarakatnya. Nah, ini contohnya memang social planner. Kalau teman-teman pernah mendengarnya itu bisa jadi. Karena alhamdulillah sampai saat ini saya pernah menjalankan program kreativitas mahasiswa atau PKM ya. Dan sampai detik ini masih jalan. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan seperti itu loh. Yang dulunya memang saya lihat ini potensinya bagus karena memang kenapa dari segi SDM-nya petani-petani kan dari pertanian ya petani-petani itu mau diajak untuk mandiri. Nah, ya alhamdulillah pernah saya melihat peluang tersebut. Ini contoh aja ya Kak. Kok ini contoh aja melihat peluang tersebut dan saya rubah mindset mereka. Di mana dulu itu waktu PKM ataupun kita melakukan sebuah pelatihan misalnya pembikinan pupuk dan sebagainya, itu apa sih mindset petani itu rata-rata adalah di saat kita mengadakan pelatihan itu yang dipikirkan adalah dia dapat uang saku berapa. Nah itu karena memang mereka itu sering mengikuti pelatihan yang diadakan dinas-dinas ataupun di tempat-tempat lain, biasanya kalau diundang itu mendapatkan uang seperti itu ya, uang buat transportasi dan sebagainya. Ya, tapi saya alhamdulillah bisa merubah mindset mereka di mana saya melihat memang petaninya itu potensi untuk mandiri. Jadi saya bilang seperti awal seperti ini contoh aja. Bapak-bapak yang di sini yang hadir, ini saya dari awal menyampaikan ini memang tidak ada uang saku, saya bilang. Jadi kalau memang tidak berkenan, silahkan keluar. Tetapi saya yakin kalau Bapak mengikuti program saya sampai selesai, insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak yang mengasih uang saku ke saya. Saya rubah mindset seperti itu sangat simpel. Tapi alhamdulillah sampai saat ini itu berjalan dan dia membuat pupuk sendiri satu desa dan alhamdulillah sekarang menjadi di Kabupaten Klaten ya kebetulan ya itu menjadi petani yang menjadi contoh tingkat nasional dan bahkan dari beberapa universitas sudah berkunjung ke situ juga. Ya, ini menjadi alhamdulillah menjadi menurut saya memang bagus gitu. Dan produknya itu selain pupuk itu kan beras ya. Beras organiknya itu sudah SNI dan sekarang sudah dijual secara nasional. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau melihat kita bicara melihat potensi itu tidak melulu kita itu harus ibaratnya berpikir sendiri, tapi kadang kita bisa menjadi sociopreneur seperti itu kan. Jadi bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat, kita ajak walaupun kita ada kontribusi bagaimana cara mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin itu. Terus selanjutnya bagaimana tips biar optimal peluang tersebut ya. Nah,
ini tipnya yaitu tadi Kak, kita harus banyak-banyak belajar lagi, di mana memang yang saya sampaikan tadi kan, bagaimana sih biar optimal, itu memang peluang yang optimal itu ya tentunya peluang yang berpotensi. Jadi memang kita harus tahu kalau memang peluang yang saya ciptakan ini bisa diterima masyarakat ataupun dijual ke masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian apakah akan bertahan di pasaran, ya seperti itu ya. Kemudian apakah nanti ini memang bisa menjadi sebuah usaha yang besar ataupun nanti bisa bersaing di pasaran. Nah, itu bagaimana caranya optimal? Ya kita dari peluang tersebut kita kembangkan lagi dan kita memang belajar lagi. Jadi intinya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada teman ataupun kepada senior-senior kita yang memiliki usaha. Kadang memang mindset kita itu pikiran kita itu kadang perlu kebuka dengan orang lain. Kalau saya lebih cenderung seperti itu. Kadang kita cerita seperti ini oh teman-teman kok nggak seperti ini aja toh. Timbullah ide untuk memberikan solusi yang kadang kurang optimal. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar optimal? Ya kita sering-sering belajar lagi, dan yang kedua memang jangan pernah menyerah untuk belajar lebih menjadi yang lebih baik, seperti itu. Mungkin itu ada feedback Kak Kois. Baik Kang, untuk jawabannya sangat luar biasa dalam menjawab pertanyaan saya. Terima kasih banyak Kang Muklas. Baik, terima kasih Kak Kais dan juga Mas Muklas. Mungkin buat teman-teman yang masih ingin bertanya dan juga penasaran terkait materi yang telah teman-teman langsung aja tanya dengan raise hand atau dengan mengetik di kolom chat dengan format izin bertanya _nama _pertanyaan. Karena dari kita juga bakal ada hadiah nih buat teman-teman yang beruntung karena bertanya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran langsung aja buat bertanya ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Azizah yang akan saya bacakan. Jadi Kak Azizah bertanya, tadi sudah dijelaskan tentang kesalahan dalam membangun bisnis, salah satunya gagal membangun teamwork. Pertanyaan saya, bagaimana tips membangun teamwork yang baik? Terima kasih. Mungkin buat Mas Muklas dipersilakan untuk menjawab. Ya, bagaimana caranya membangun teamwork yang bagus ya? Ini yang pertama, itu memang kita untuk perekrutan. Ini misal kita memang sudah merekrut karyawan ya. Jadi memang yang pertama, tip pertama itu bagaimana caranya kita di awal itu menyeleksi mereka. Nah, itu bisa dikasih pertanyaan-pertanyaan yang memang yang sesuai kita harapkan. Seperti itu. Karena memang di awal ini kalau kita cuma sekedar yang penting dapat karyawan lah, nggak apa-apa. Karena memang cari orang itu nggak gampang. Itu biasanya itu akan terjadi kendala di tengah-tengah. Karena memang biasanya kalau cuma sebatas mendapat karyawan tanpa kita seleksi di awal, itu biasanya akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi memang di awal itu harus kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang memang itu akan mendukung ke tim kita, seperti itu. Ini contoh ya. Contoh misalnya kita membutuhkan seorang kurir. Pertanyaannya biasanya cuma sepele. Kalau kurir, itu biasanya pertanyaan yang sering dilontarkan dari teman-teman itu biasanya, hobinya apa? Suka naik motor touring atau enggak gitu. Ini contoh aja ya. Oh suka, saya sering touring ke sana ke sana. Nah, biasanya itu kalau seperti itu biasanya kalau kita kasih job untuk mengantar barang ke tempat yang jauh-jauh, dia itu tidak akan mengeluh. Seperti itu contoh sepele. Nah, terus bisa jadi misalnya dia itu suka memang di bagian marketing, kadang kurang suka kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan memang yang mengarah ke kesukaannya itu apa. Misalnya, oh saya kesukaannya tiap hari
di hadapan laptop untuk editing dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita selalu support di mana kita harus tanya. Nah, misalnya kita adakan meeting mingguan ataupun apa, itu mengenai keluhan-keluhan dari tim kita. Nah, itu kadang dari tim kita itu kadang kalau kita tidak tanya masalahnya itu apa, kadang dia juga tidak mau cerita. Itu ada yang beberapa tipe seperti itu. Ya walaupun tidak semua ya, tapi itu perlu kita tanyakan. Karena kenapa? Karena memang kadang kita juga bisa mengasih solusi ataupun dari teman-teman yang lain. Jadi memang teamwork itu adalah seperti itu. Jadi kita berpikir itu bareng-bareng, tidak berpikir sendirian. Jadi misalnya nih ada masalah apa ya untuk minggu ini, oh misalnya nih kita ngiklan tapi biayanya terlalu besar tapi tidak closing, oh masalahnya di apa? Mungkin target marketnya kurang tepat dan sebagainya. Ya kita bisa kasih solusi seperti itu, dan memang dari tim seperti itu. Dan terus yang ketiga itu kadang kita juga kasih kayak challenge. Nah, bisa kasih challenge ke tim kita, di mana challenge tersebut tujuannya bukan karena kenapa, karena memang biasanya untuk upgrade, gimana dari teman-teman itu bisa nggak sih menjalankan seperti ini. Nah, dan dia mau nggak diajak untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin dari 3 itu bisa kita tekunkan, insya Allah nanti teamwork kita akan bagus. Nah ini beda cerita kalau memang usaha kita kalau kuliah dulu saya juga pernah, soalnya pernah bikin usaha bareng sama teman sekos itu pernah. Nah di mana memang komunikasi itu lebih penting ya di sini ini, karena memang teamwork itu kuncinya itu adalah di komunikasi. Dan memang kalau untuk yang saya sampaikan tadi untuk evaluasi, terus kemudian kita kasih solusi itu lebih ke memotivasi ya. Kalau dari misalnya pengalaman saya, teamworknya itu adalah teman sendiri, nah itu lebih komunikasinya lebih bagus lagi, karena memang kadang kita itu dulu waktu saya itu pengalaman itu yang kerja itu saya terus teman saya cuman ibaratnya kelihatan santai-santai. Nah itu lebih dikomunikasikan lagi. Karena kenapa? Nanti kalau udah timbul rasa iri sama teman satu tim, itu biasanya usahanya terus berhenti di tengah jalan seperti itu. Jadi lebih diperbaiki komunikasinya sama teman, terus sama job desk-nya diperjelas. Kalau itu memang timnya itu adalah teman kita sendiri. Ya, itu pengalaman saya seperti itu. Ya, mungkin itu Kak, kalau ada feedback silahkan. Baik, terima kasih Mas Muklas. Mungkin dari Kak Aziza, apakah ada tanggapan? Sudah Kak, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk present atau dapat menuliskan. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Maulana dan akan saya bacakan. Sebelumnya, terima kasih atas materi yang sudah diberikan, Mas. Saya izin bertanya, mengapa Mas Muklas memilih peluang usaha ternak domba di tengah banyaknya peluang usaha lain? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana track record Mas Muklas mulai dari membeli bibitan domba, manajemen pakan, sampai manajemen penetrasi dalam pemasaran domba? Mohon jawabannya, Mas. Terima kasih. Kepada Mas Muklas, saya persilakan. Oke. Jadi kenapa kok saya berternak domba ya? Itu sejarahnya begini. Karena memang waktu awal-awal corona itu memang kita dibenturkan karena memang banyak-banyak warung yang dibatasi dan nggak boleh buka sama peraturan setempat ya. Nah itu saya dan teman-teman ini memang berpikir bagaimana sih caranya biar kita juga memiliki kegiatan yang lebih potensi. Nah, terus kenapa kok domba? Karena memang menurut saya domba ini pertama memang
ke hewan yang disayangi Rasul ya. Memang dulu zaman-zaman Nabi itu kan memang banyak yang beternak domba seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa domba? Karena menurut saya salah satu daging yang tidak terpengaruh impor itu adalah daging domba. Nah, kan jadi kenapa saya milih domba itu karena memang harganya itu cenderung lebih stabil. Jadi tidak terpengaruh oleh harga impor maupun ekspor yang lain seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa domba? Karena memang dulu di lingkungan saya itu banyak penjual sate yang laris seperti itu. Jadi memang saya ambil segmen itu. Jadi bagaimana caranya menyuplai daging, kebutuhan daging di mereka, dan sama usaha-usaha akikoh seperti itu. Karena memang usaha akikoh ini sekarang kan menjamur ya, banyak banget. Menurut saya memang banyak banget dan banyak yang membutuhkan domba seperti itu. Itu kenapa saya memilih beternak domba. Kemudian untuk manajemennya itu memang saya terinspirasi waktu ke Jogja itu ke apa ya? Ke teman sih, ke teman. Itu saya belajar di sana itu di mana domba dengan jumlah 200 ekor itu hanya dikelola atau dipelihara oleh satu orang. Nah, di mana di situ itu saya tertarik melihat itu. Wah, keren banget ini. Nah, di mana satu orang itu hanya mengasih makan dan kontrol untuk pakan. Dan untuk tim satunya, tim supportnya itu di saat dia itu menggunakan manajemennya itu mengelola pakan, itu memang membutuhkan effort 3 orang rata-rata. Jadi di mana saat memberi pakan itu timnya itu 3 orang, tapi yang mengasih pakan itu hanya 1 orang. Nah, di mana untuk memberi pakan itu kita memang dulu belajar pakan fermentasi ataupun silase. Kita bisa kasih pakan silase. Nah, dari manajemen dari teman saya itu makanya terinspirasi, di mana memang di Jogja, kebetulan teman saya kan di Jogja, itu permintaan juga banyak. Nah, terus untuk pengalaman saya memilih bibit, nah ini memang pengalaman yang menyakitkan ya. Apa ya? Istilahnya kita memang dulu percaya sama penjual penyiap siapan dombanya, dan kita terlalu percaya sama seseorang itu ternyata juga tidak bagus karena memang apalagi baru kenal gitu kan. Nah itu dulu saya langsung beli itu sejumlah 50 ekor itu awalnya. Dan itu waktu saya berkunjung ke kandangnya, itu pikir saya yang dijual itu adalah yang di kandang tersebut. Ternyata yang dikirim ke kandang saya itu adalah barang yang baru datang atau kiriman dari Jawa Timur. Nah, di mana itu memang banyak yang sakit-sakit dan sebagainya, dan sedangkan saya belum sama sekali berpengalaman menangani domba sakit. Nah, ini pengalaman aja. Jadi dari teman-teman, kalau memang membeli bakalan domba, itu kalau bisa memang kita secara langsung. Kalaupun harus online, itu paling enggak kita minta garansi kalau memang barangnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kita minta tukar uang atau dibawa balik seperti itu. Yaitu atau minta potongan harga dan sebagainya. Itu pengalaman saya. Dan untuk manajemennya seperti apa ya, yaitu tadi. Dan kandang kita bikin sistemasi, jadi untuk kotoran sama urinnya itu terpisah. Jadi memang sudah menghemat tenaga seperti itu. Tenaga dari SDM yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Untuk pakan kita tetap menggunakan pakan fermentasi sama pakan ijuan. Ijuan kita nanam nyewa sawah, kita tanamin rumput, nah di mana rumput tersebut itu memang buat stok pakan domba-domba kita. Seperti itu. Ya, mungkin ada feedback, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Maulana, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak Maulana. Bagi teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau dengan mengirimkan di kolom chat dengan format izin bertanya _nama _pertanyaan.
Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih untuk Mas Muklas atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dan telah membagikan pengalaman serta ilmunya pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai berwirausaha di tengah era milenial ini. Dan semoga buat teman-teman semua bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Mas Muklas. Nah, pastinya teman-teman udah banyak banget nih dapat informasi dan juga ilmunya hari ini. Jadi buat teman-teman bisa banget untuk share materinya di IG story teman-teman semuanya dengan format yang telah dikirimkan di grup WhatsApp. Nah, informasi dan juga materinya di situ. Dan jangan lupa buat tag IG dari KSI yaitu @KSIFPUNS dan juga @puyuhungkap. Karena teman-teman panitia sudah menyiapkan hadiah nih untuk konten terbaik. Jadi teman-teman jangan lupa untuk share, dan untuk batas share-nya itu sampai jam 3 sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber, kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, berikut merupakan sertifikat dari panitia untuk pembicara kita. Jadi untuk Mas Muklas mohon untuk diterima dan sekaligus memberikan closing statement-nya. Ya, alhamdulillah ya, saya terima untuk sertifikatnya. Terus closing statement dari saya itu, marilah kita selalu belajar dan terus belajar. Karena memang dengan belajar kita bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat lingkungan kita yang lebih baik. Jadi jangan sampai istilahnya kita hanya belajar itu cuma di bangku kuliah maupun di bangku sekolah. Karena memang di lingkungan kita juga harus terus belajar. Dan tentunya bagi teman-teman semua, mari rubahlah mindset kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi jiwa entrepreneur ya, kita tingkatkan. Dan mari ajak dari teman-teman semua untuk memang berkontribusi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik. Mungkin itu saja ya, Kak. Baik, terima kasih Mas Muklas atas materinya dan juga ilmunya hari ini. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Jadi bagi teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk melakukan presensi di kolom chat yang telah dikirimkan. Bagi teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk melakukan dokumentasi. Baik, langsung saja kita melakukan sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman dan juga Mas Muklas.
Tak terasa, acara R&B dan Ampersand KSI 2022 pada hari ini telah selesai. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya, Latifah Dita Cahyani, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mewakili panitia, juga memohon maaf apabila dalam keberjalanan acara ini terdapat banyak kesalahan. Pastinya, sampai bertemu di R&B dan Ampersand KSI 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muklas.